guys, menyambut kehadiran film horor Sewu Dino yang akan tayang Lebaran tahun 2023 mendatang. Kali ini kita akan mengikuti alur cerita dari semesta Trah Pitulakon sesuai dengan urutan waktu di mana kisah itu terjadi. Trah Pitulakon adalah kisah 7 keluarga besar yang ada dalam novel dan thread Twitter karya Simple Man. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, silahkan sobat semua tambahkan dan revisi di kolom komentar. Oke guys, yuk kita mulai. Kisah dimulai ketika ada 7 orang yang bersekutu satu sama lain dengan menjalin ikatan darah, bersumpah menjadi saudara dalam mengabdikan diri kepada sosok misterius yang dipanggil Sang Maharatu. Sumpah itu mengandung konsekuensi yang disebut rogot nyawa. Bisa berarti seharga nyawa atau menggerogoti nyawa. Artinya, apabila sumpah itu dilanggar, maka ketujuh orang tersebut dan keturunan mereka akan terkena kutukan yang mengakibatkan mereka semua akan mati. Dari pengabdian 7 orang dan keturunannya atau 7 trah itulah, sang ratu memberikan kekayaan, kedudukan, dan kehormatan kepada Trah Pitu. Setiap keluarga dalam Trah Pitu memiliki pemimpin masing-masing. Mereka semua juga memiliki ingon-ingon atau peliharaan. Makhluk halus ini akan membantu dan menjaga masing-masing keluarga sekaligus siap menumpas siapa saja yang menghalangi keinginan si majikan. Namun, apabila sumpah telah dilanggar, maka para ingon-ingon ini akan berbalik melawan dan memburu para majikannya. Melalui orang-orang yang terpilih yang ditakdirkan untuk melawan dan mengakhiri riwayat 7 trah, orang-orang ini disebut kudro. Setiap trah akan memiliki kudro mereka masing-masing. Ketujuh trah ditandai dengan kejahatan mereka masing-masing, yang menurut Mimin seolah mewakili 7 dosa besar manusia yang mematikan, yakni kesombongan, ketamakan, kemarahan, iri hati, hawa nafsu atau pencabulan, kerakusan, dan kemalasan. Trah Pitu antara lain 1. Kuncoro dari Trah Bolosedo. Bolosedo adalah sumber dari kematian, salah satu trah paling kuat dan paling tua di antara 7 trah. Sang pewaris Trah Bolosedo harus menikahi saudara kandungnya sendiri untuk membuat Cangok Sono, dan Ranum mewarisi ilmu kuno dari iblis Bokolono. Kuncoro akan terus menurunkan darah di dalam keluarganya dalam persekutuan sedarah. 2. Atmojo dari Trah Angkara. Angkara adalah sumber kemarahan, trah termuda dari 7 trah, pemimpin dari 19 keluarga besar. Trah Angkara hanya bisa diwariskan pada keturunan perempuan. Sang pewaris harus melahap sepotong daging dari tubuh para pemimpin 19 keluarga agar dapat menyandang gelar Trah Angkara dan penguasa Ingon, sepasang suami istri, Banarogo, dan Sengarturi. 3. Anggodo dari Trah Anom. Trah Anom adalah kekejian, pemilik dari para Gundit Colo. 4. Codro dari Trah Boloyudo. Boloyudo adalah tipu muslihat, pemilik ilmu Ngerogo Sukmo yang mampu memanipulasi pikiran seseorang, dan pemilik Ingon bernama Rinjani. 5. Gayatri dari Trah Pengiwa. Pengiwa adalah kiasan sifat sombong. Gayatri adalah trah kedua tertua setelah Kuncoro. Gayatri akan melahap habis bayi yang baru lahir, menghisap darah yang ada di tubuh bocah malang tak berdosa itu agar para leak, ciluluk, sampai bakulu senantiasa menjaga dirinya, memberikan umur yang panjang dan jauh dari kematian. 6. Sobo dari Trah Rait. Rait adalah takdir yang membawa malapetaka. Kala adalah gelar seorang pemimpin Trah Rait. Untuk menjadi pewaris Trah Rait, sang kala baru harus menikahi Kanjeng Putri, iblis pendamping keluarga besar mereka. Dan untuk menjaga ilmu yang ada di dalam dirinya, dia harus menyetubuhi mayat-mayat pria, karena bila sampai ia mengingkari janji serta sumpah yang menurun dari keluarga pendahulunya, sesuatu musibah yang teramat keji akan menimpa seluruh keluarga. Dan 7. Trah Gati. Gati mewakili makna pengkhianatan. Keluarga yang masih misterius ini pemilik Ingon Tanggit Dalang. Dari ke-7 trah, hanya 1 trah yang akan dipilih oleh sang ratu menjadi satu-satunya abdi sang ratu. Sedangkan yang lain akan menerima pembantaian, di mana dosa-dosa mereka semua akan mendapat balasan yang setimpal. Kala Baduro Sobo adalah pewaris Trah Rait, putra dari Kala Lastowo Sobo, keturunan Ningrat Jawa,
paling masyhur. Mereka percaya diciptakan dari besi dan api, sehingga tak ada belas kasihan dalam kamus mereka. Kanjeng Putri ingin agar keluarga Sobo menjadi satu-satunya abdi sang ratu dan menyingkirkan para pesaing mereka. Strategi licik pun disiapkan oleh Kala Baduro Sobo agar kelak ketika perang pecah, Trarait meraih puncak kejayaan. Di sisi lain, Tragati percaya merekalah yang akan menyingkirkan Trah yang lain. Sebagai sama-sama Trah termuda, Tragati mengajak Padmasari Atmojo, pemimpin dari Trah Angkara, untuk mengkudeta kepemimpinan Trah Pitu yang dipegang keluarga Kuncoro atau Trah Bolosedo. Terima kasih sudah menonton. Dari Kota Bandung, Sobat Nubaheula undur diri. Bye-bye!